Sebagai tokoh sentral di pemuda Pancasila, Yapto bukanlah orang sembarangan. Yapto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di keluarga ningrat. Ayah Yapto, Sutaryo Suryo Sumarno, adalah bangsawan Solo, cucu dari Mangkunegara V yang lama mengenyam pendidikan di Belanda. Saat itulah, ayah Yapto bertemu dengan seorang gadis Belanda keturunan Yahudi bernama Dolly Zegerius yang kemudian diperistri pada 1943. Dolly Zegerius menjadi satu dari beberapa perempuan Belanda yang turut pulang ke Indonesia pasca kemerdekaan. Dolly kemudian menjadi warga negara Indonesia, sementara sang suami menjabat sebagai Kepala Jawatan Topografi Angkatan Darat. Lewat pernikahannya, pasangan ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sunaryo, Marini, dan Yapto. Sunaryo meninggal di usia muda. Marini sukses menjadi penyanyi dan aktris legendaris Indonesia, sementara Yapto berkecimpung di politik dan menduduki jabatan penting di pemuda Pancasila. Di masa remajanya, Yapto yang dijuluki si bule ini sudah ditakuti dan disegani oleh anak-anak muda Jakarta. Ia dan teman-temannya mendirikan sebuah geng bernama Siliwangi Boys Club, atau dikenal juga dengan sebutan geng 234 SC, sebuah kelompok anak muda yang mayoritas diisi oleh anak-anak perwira tinggi TNI AD yang tinggal di Komplek Tentara Siliwangi, Jakarta Pusat. Kala itu, keberadaan geng-geng remaja seperti Siliwangi Club dilindungi oleh tentara dan kerap melakukan kekerasan dan kericuhan di ibu kota. Karenanya, Panglima Kopkamtib, Jenderal TNI Sumitro, memerintahkan untuk memusnahkan kelompok-kelompok tersebut. Sejak saat itu, Yapto kemudian berpindah ke pemuda Pancasila. Musyawarah Besar ketiga Pemuda Pancasila di Cibubur pada 1981 mengantarkan Yapto menjadi orang nomor 1 di ormas itu. Kekuasaannya sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila langgeng tak tergoyahkan hingga hari ini. Di masa Orde Baru, Yapto yang dikenal dekat dengan keluarga Cendana disebut turut membantu melanggengkan kekuasaan politik Soeharto melalui Pemuda Pancasila. Yapto sendiri masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden kedua Indonesia itu melalui garis ayahnya yang merupakan sepupu jauh daripada istri Soeharto, Siti Hartina alias Tin Soeharto. Karena hal itu, Yapto juga sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Prabowo Subianto yang merupakan menantu daripada Soeharto. Pemerintahan Orde Baru memanfaatkan pemuda Pancasila yang kebanyakan anggotanya adalah preman untuk melakukan intimidasi terhadap lawan dan pengkritik pemerintah. Pemuda Pancasila yang saat itu berada di bawah sayap Golkar juga dimanfaatkan untuk membantu kampanye Golkar dalam tiap gelaran pemilu. Bahkan, pemuda Pancasila juga dituding turut berada di balik penyerangan markas besar PDI Megawati pada 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Kesetiaan pemuda Pancasila kepada militer, Golkar dan Soeharto membuat eksistensi mereka tetap utuh, bahkan semakin berjaya. Pemuda Pancasila juga tak tersentuh operasi penembakan misterius atau Petrus yang kala itu menargetkan preman jalanan. Bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru, pemuda Pancasila juga mengalami perubahan. Dalam Musyawarah Besar ke-7 pada 2001, pemuda Pancasila berubah menjadi organisasi yang lepas dari politik praktis. Meski menyatakan bebas dari kepentingan politik praktis, pemuda Pancasila membebaskan anggotanya untuk terjun ke dunia politik. Sejak saat itu, mulailah tokoh dan kader pemuda Pancasila masuk ke dalam partai politik, bahkan menjadi pejabat daerah maupun elit nasional, termasuk Yapto sendiri. Karir politik Yapto memang tak sementara yang kawan-kawannya. Yapto pernah mendirikan partai bernama Partai Patriot Pancasila pada 2001. Partai yang awalnya digadang-gadang bisa menjadi corong aspirasi politik anggota pemuda Pancasila ini hanya mendapat 0,9% suara di pemilu 2004. 5 tahun berikutnya, Partai Patriot Pancasila kembali mengikuti pemilu 2009 dan telah berganti nama menjadi Partai Patriot. Sayangnya, hasil buruk kembali didapat dengan perolehan 0,5% suara. Terlepas dari karir politiknya yang kurang bersinar, Yapto masih memiliki relasi kuat dengan para elit pemerintahan, pengusaha, dan petinggi militer. Pada 2010, Yapto ditunjuk oleh Tutut Soeharto sebagai Direktur Utama TPI yang saat itu sedang mengalami masalah perebutan saham antara Haritano dan Tutut. Di luar kehidupan organisasinya, Yapto layaknya seorang laki-laki yang memiliki hobi. Berburu dan bermain golf menjadi salah satu cara mengisi waktu luang. Ketertarikannya pada golf sukses mengantarkan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia periode 2023-2027. Pada Pilpres 2024, Yapto masuk dalam jajaran tim pemenangan Anies Muhaimin sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat. Anak-anak Yapto turut mengikuti jejak sang ayah sebagai pimpinan ormas. Yedidia Suryo Sumarno pernah memimpin Sapma Pemuda Pancasila sejak 2011 hingga 2019 dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.
Ada juga Syahid Abisalom Surya Sumarno atau Abiyapto yang memimpin ormas bernama 234 SC. Abiyapto juga dikenal sebagai pengusaha di bidang musik dan jasa keamanan. Bukan sebuah rahasia apabila kader pemuda Pancasila banyak berasal dari preman jalanan. Pada masanya, preman-preman ini ditugaskan untuk memberangus komunisme atau melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Namun, pemuda Pancasila juga tak jarang bertikai dengan ormas lain dalam hal penguasaan wilayah maupun lahan parkir. Katakan pemuda Pancasila ini organisasi preman. Kalau pemuda Pancasila preman, saya lebih preman daripada orang yang mau. Perputaran uang yang seksi di lahan parkir membuat ormas, salah satunya pemuda Pancasila, menerjunkan para anggotanya untuk mengurus lahan parkir. Para pimpinan pemuda Pancasila tak membantah hal ini, bahkan menyebutnya sebagai bentuk pembinaan anggota. Di Jakarta, 10% parkiran dikuasai oleh ormas, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi, Pemuda Pancasila, dan Forum Betawi Rempuk. Wilayah kekuasaan pemuda Pancasila berada di Jakarta Utara, sebagian Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, khususnya pusat hiburan seperti kawasan Kemang, Senopati, hingga Blok M. Dipicu saling berebut lahan parkir, dua kelompok ormas terlibat tawuran. Kelompok ormas terlibat bentrokan akibat berselisih dalam pengelolaan lahan pasar. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bentrokan dua kubu organisasi kepemudaan. Kedua kubu saling serang di ruas Jalan Juanda dan Brigjen Katamso usai acara pelantikan pengurus Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang Medan. Dua organisasi massa terlibat keributan di Jalan Arya Putra Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Kamis dini hari tadi. Mirisnya keributan terjadi karena masalah sepele, yaitu perebutan lahan parkir di salah satu minimarket. Bukan sebuah rahasia apabila kumpulan ormas ini kerap bertikai di jalanan demi jatah lahan parkir. Bentrok hingga korban nyawa seolah menjadi hal yang lumrah bagi para ormas demi mempertahankan kekuasaan atas titik basah ekonomi seperti terminal ataupun pasar. Bentrok dan kekerasan sesama ormas di berbagai daerah yang melibatkan pemuda Pancasila bukan sekali dua kali terjadi. Hal ini kemudian membuat Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Junimart Girsang, meminta Kementerian Dalam Negeri meninjau atau mencabut perizinan ormas yang sering bentrok. Keresahan ini kemudian dibalas oleh pemuda Pancasila dengan demo besar-besaran di depan gedung DPR RI pada 2021. Mereka menuntut Junimart Girsang untuk segera meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Demo besar ini berujung pada pengeroyokan dan penyerangan seorang polisi oleh beberapa anggota pemuda Pancasila. Dan Joko Widodo menyebut Ormas Pemuda Pancasila merupakan ormas spesial. Alasan Jokowi karena ormas itu menggunakan nama Pancasila, maka ormas itu harus menjadi benteng Pancasila. Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial. Spesial karena di namanya ada kata Pancasila. Eksistensi pemuda Pancasila tak bisa dipisahkan dari relasi kuat para pimpinan ormas dengan elit politik daerah dan nasional. Bahkan, bukan hanya itu, anggota pemuda Pancasila bukan hanya berasal dari kalangan bawah, tapi juga kalangan politisi. Sebut saja Ketua MPR, Ketua DPD, Menteri, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Chung Hok Leong alias Yoris Raweai merupakan anak dari Chung Ching Ek, seorang pejuang kemerdekaan berdarah Tionghoa Indonesia. Pria kelahiran Serui ini awalnya bekerja di Philips Energy Petroleum cabang Sorong sebelum akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta pada 1979. Belum genap setahun di Jakarta, Yoris masuk menjadi anggota pemuda Pancasila pada awal 1980. Ia kemudian dekat dengan Yapto dan terpilih sebagai Ketua Pemuda Pancasila wilayah Jakarta selama beberapa periode. Sejak itulah, Yoris mulai dikenal sebagai tokoh ormas kepemudaan yang dekat dengan dunia gelap dan premanisme ibu kota. Nama Yoris kemudian disebut-sebut dalam beberapa kerusuhan yang terjadi di Jakarta, salah satunya dalam peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1956 atau lebih dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Pasca kejadian itu, Yoris sempat ditahan polisi karena terbukti mengarahkan anggota pemuda Pancasila untuk mengamankan area kantor PDI pimpinan Megawati dari serbuan kelompok PDI kubu Suryadi. Pengerahan itu dilakukannya atas perintah asisten intelijen Kodam Jaya, Kolonel Haryanto. Anton Medan, salah satu preman kelas kakap yang kini telah bertobat, tak memungkiri jika masa lalu Yoris memang kelam. Pada 1988, dirinya bahkan sempat hampir adu fisik dengan kelompok Yoris terkait masalah bisnis perjudian di Jakarta. Pada 1995, Yoris pernah terjerat kasus judi, tapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memvonis bebas Yoris dan 6 tersangka lainnya karena kurangnya bukti. Tak hanya itu,
Anton Medan dalam sebuah wawancara dengan Tempo pada 1999 pernah mengungkapkan bahwa Yoris merupakan panglima dari Gang of Nine atau Geng 9, sebuah kelompok pengusaha yang memegang banyak lini usaha, termasuk perjudian dan bisnis gelap. Mereka adalah Tommy Winata, Sugianto Kusuma alias Aguan, Juni Kesuma, Iwan Cahyadi Karsa, Aris Sigit, Arif Prihatna, Edi Winata, dan Haryadi Kumala. Yoris dikenal dengan dua nama yang kerap dituding sebagai bosnya Geng 9, yaitu Tommy Winata dan Aguan. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo, Yoris menyebut telah mengenal Tommy Winata sejak 1975 saat Tommy membangun perumahan Kodam di Papua. Ia juga pernah bekerja dengan Aguan pada 1980-an. Selain itu, Yoris juga punya kedekatan dengan Haryadi Kumala yang masuk dalam daftar kelompok Geng 9 versi Anton Medan. Bersama dengan kakaknya, Cahyadi Kumala, mereka dikenal sebagai pebisnis dunia malam Jakarta. Namun, Yoris membantah keberadaan geng tersebut. Ia menyebut bahwa hubungannya dengan Haryadi Kumala bersaudara hanyalah pertemanan. Setelah berkutat lama di Ormas sepanjang Orde Baru, Yoris mulai menjajaki karir di bidang politik di era reformasi. Lewat Partai Golkar sebagai kendaraan politik, Yoris melenggang menjadi anggota DPR selama beberapa periode. Kini, mantan Wakil Ketua Pemuda Pancasila itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI 2024-2029. Sebagai seorang politisi, nama Yoris sempat mencuat saat terjadi dualisme di Partai Golkar pada akhir 2014. Saat itu, Partai Golkar terbelah menjadi dua kepemimpinan, yaitu kubu Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. Perpecahan ini berawal dari perselisihan elit partai terkait posisi Partai Golkar terhadap pemerintah. Kubu Abu Rizal mengambil sikap oposisi, sementara kubu yang lain sebaliknya. Ali Mokhtar Ngabalin, Wasekjen Partai Golkar versi Munas Bali, kemudian terlibat adu mulut di salah satu acara televisi dengan Yoris yang saat itu menjabat sebagai Wasekjen Golkar versi Munas Ancol. Dalam debat itu, Ngabalin menuding Munas yang digelar Yoris dan kawan-kawan adalah Munas abal-abal dan oplosan. Ini sudah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ancol itu Munas abal-abal. Gini, Ali Mokhtar, saya ingin sampaikan sama Anda. Anda dengar dulu. Tunggu. Anda dengar dulu. Kamu tuh jangan mengatakan itu. Sejak kapan kau masuk Golkar? Kau jangan merusak Golkar. Saya hanya mau katakan sama kamu, jangan merusak Golkar. Bukan Anda yang ditanya. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Bung Ali, sejak kapan kau di Golkar? Kau baca nggak ini surat? You tidak mengerti. Kau yang tidak mengerti aturan. Baik, Bung Ali, kita tahan dulu. Mengerti ini aja. Saya cari kau nanti. Bung Yoris, ketemu nanti. Bung Yoris, Bung Ali. Kau akan saya ketemu kau. Anda harus ingat. Kau dari kapan kau Anda harus Golkar? Ingat, Yoris. Kau kapan masuk Golkar? Gua tanya bahwa kau. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat itu. Surat apa? Surat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Ya ini keputusan jelas. Mahkamah Tapi Partai jangan kau bilang abal-abal di Ancol. Menteri telah melakukan manipulasi. Kenapa kau ngomong Ancol itu abal-abal? Melakukan manipulatif. Kau yang manipulasi, kalian yang manipulasi. Munas yang tidak punya. Bang Ali, Munas yang saudara ambil pesertanya dari mana? Ali, saya mau bilang, ini malam kau bilang sama Abu Rizal, dia menyampaikan permohonan maaf dan pidato perpisahan terhadap seluruh kader Golkar yang datang pada ini malam. Itu yang patut dia laksanakan sebagai post power syndrome. Siapa yang post power syndrome kepingin berkuasa? Kalian siapa? Syndrome. Kalian siapa itu? Sudah lama berkuasa, jadi tidak berkuasa. Kau nggak usah urusan dengan kau. Post power syndrome Anda. Kau ngerti nggak? Bang Yoris, Bang Ali, aja. Sejak kapan kau di Golkar? Kau itu yang itu. Rapat konsolidasi nasional Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri diwarnai kericuhan. Seorang penyusup memukul Wasekjen Partai Golkar kubu ARB Ali Mokhtar Ngabalin. Tak lama setelah itu, Ngabalin diserang oleh orang tak dikenal saat mengikuti rapat Partai Golkar di Hotel Grand Side, Jakarta. Penyerangan itu terjadi saat Abu Rizal Bakri sedang menyampaikan pidato politiknya di hadapan para kader partai. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku penyerangan ternyata adalah Roger Trianto, anak dari Yoris yang tidak terima ayahnya dipermalukan di depan publik. Konflik di tubuh Partai Golkar membuat angkatan muda Partai Golkar juga terbelah menjadi dua. Organisasi Sayap Pemuda pimpinan Yoris ini sempat bentrok dengan organisasi lain pimpinan Doli Kurnia. Perkelahian dan saling serang antar dua kelompok ini terjadi di depan kantor DPP Golkar di Selipi, Jakarta Barat pada 2015. Dualisme di tubuh Partai Golkar baru resmi berakhir pada 2016, di mana Setia Novanto terpilih sebagai ketua umum yang baru. Namun, tak berselang lama, Setia Novanto harus berurusan dengan hukum dalam kasus korupsi EKTP pada 2017. Saat itu pula lah,
Yoris dipecat dari posisinya sebagai koordinator bidang politik hukum dan keamanan setelah mendesak Setia Novanto mundur dari kursi ketua umum. Kini, Yoris total berkecimpung di dunia politik, sembari mencoba mengubah pandangan publik terhadap masa lalunya yang keras. Yoris Raweyai mengaku bahwa dirinya masih mendapat stigma negatif hingga saat ini. Sebagian orang masih mengingat Yoris sebagai bagian dari premanisme dan kerasnya ibu kota.